Daripada uang kertas, mata uang kripto lebih revolusioner. Sampai sekarang, gue masih belum tahu nih kenapa sih banyak orang yang masih skeptis. Padahal datanya udah jelas banget tuh. Oke guys, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan atau saran untuk melakukan trading dan investasi. Semua aktivitas trading dan investasi harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan dengan mengetahui resiko yang ada. Halo Tribers, oke balik lagi di sini bareng aku Jay dan kita bakalan bahas nih kok bisa ya kripto itu dianggap sebagai mata uang yang revolusioner. Kita bakalan bedah satu-satu. Alasan yang paling basic, kenapa sih kripto bisa jadi mata uang yang dianggap revolusioner? Yang pertama, karena desentralisasi. Seperti yang kita dengar, kripto itu punya sifat desentralisasi atau diartikan seperti nggak bersandar ke suatu sistem tertentu. Contohnya nih, ada Bitcoin. Nah, Bitcoin ini bukan dikontrol oleh pemerintah, bank sentral, atau institusi manapun. Jadi, semua transaksi di Bitcoin itu diverifikasi oleh ribuan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Jadi, nggak ada lagi tuh satu pihak yang ngatur-ngatur seenaknya tentang aset Bitcoin ini. Ini semua karena Bitcoin jalan di atas teknologi yang namanya blockchain. Dan itu bikin sistemnya anti manipulasi guys. Ada fakta menarik guys. Jadi, blockchain Bitcoin itu dikelola oleh lebih dari 20.000 node aktif di seluruh dunia. Setiap node-nya itu menyimpan salinan lengkap dari seluruh transaksi yang pernah terjadi. Contohnya tuh kayak gambar yang ada di belakang aku ini. Nah, itu dia node Bitcoin. Oke, kita lanjut. Alasan kedua, yaitu transparansi dan keamanan. Kenapa sih kripto dianggap revolusioner? Kalau kita bicara tentang duit, pasti kita bicara tentang transparansi atau keamanan itu sendiri. Nah, karena itu semua transaksi kripto itu bersifatnya terbuka, guys. Jadi, transaksinya bisa dilihat oleh siapapun. Contoh, ketika kalian akses blockchain explorer seperti Etherscan atau blockchain.com, kalian bisa lihat transaksi yang terjadi di situ. Mulai dari pengiriman, penerimaan, jumlah transaksi, sampai waktu transaksi di situ udah jelas-jelas banget guys. Karena memang datanya dienkripsi dan tercatat dalam jaringan. Tapi yang perlu kalian tahu, nggak ada yang bisa ubah data ini secara sembarangan guys. Atau bahkan sampai ngebajak-bajak itu nggak mungkin banget terjadi di kripto. Istilahnya gini, kalian bisa lacak alamat walletnya si Elon Musk atau Presiden Trump. Tapi kalian nggak bisa ubah transaksinya karena semua datanya terenkripsi ya guys. Nah, kelihatan banget kan bedanya sama sistem tradisional kayak bank-bank konvensional? Aku kasih satu fakta lagi. Setiap transaksi di blockchain dilindungi sama algoritma kriptografi. Misalkan, kalau ada orang yang mau ubah satu blok di blockchain publik besar, dia tuh nggak bisa ubah blok itu ya sembarangan. Tapi, seluruh blok setelahnya itu perlu ngelakuin di mayoritas node jaringannya. Minimal 50% dari total kekuatan komputasi jaringan. Nah, kayak gitu ya guys. Oke, alasan yang ketiga. Alasan ketiga ini berhubungan dengan efisiensi dan juga akses global. Jadi guys, transaksi kripto nggak kenal jam kerja. Nggak peduli kamu di Jakarta, di Swiss, di Dubai, di Seoul, di kolom jembatan. Itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Asalkan kalian punya koneksi internet. Jadi kamu tetap bisa kirim dan terima dana dari kripto. Biaya transaksi lintas negara lewat kripto pun jauh lebih murah guys dibandingkan sama sistem-sistem bank konvensional. Contohnya nih, transfer 1 juta US dollar lewat Swift bisa kena biaya 30 sampai 60 dolar dan ini memakan waktu 1 sampai 3 hari kerja. Tapi guys, kalau kalian transfernya pakai blockchain, cost yang kalian keluarkan jauh lebih rendah. Bahkan bisa real time. Alasan transaksi di blockchain lebih murah sebenarnya karena blockchain yang mampu memangkas biaya administrasi dan juga biaya operasional. Kan nggak ada tuh cerita-cerita operasional di blockchain. That's why biaya transfer jauh lebih rendah dibandingkan sistem perbankan tradisional. Keren nggak tuh? Lanjut, alasan yang keempat. Waduh, banyak banget nih alasannya. Inovasi teknologi. Nah, seperti yang kalian tahu guys, kalau kripto itu bukan cuma soal uang digital aja. Tapi kripto juga berbicara tentang inovasi teknologi dengan blockchain yang sudah ada di berbagai sektor industri.
Di antaranya ada kesehatan. Di dunia kesehatan, blockchain bisa digunakan sebagai catatan medis pasien yang nggak bisa tuh dimanipulasi. Yang kedua, logistik. Di bidang logistik, blockchain juga ini digunakan untuk pelacakan barang di rantai pasok. Nah, selain itu guys, sistem blockchain ini juga sudah berkembang ke sektor sertifikasi tanah dan juga properti. Wah, keren banget kan? Oke nih, dari keempat alasan ini, apakah udah cukup jelas dan meyakinkan kalau kripto dianggap sebagai mata uang revolusioner? Kalau kalian belum setuju, coba deh komen di bawah dan kasih tahu alasan kenapa nih kalian belum setuju sama kripto. Padahal ya guys, udah jelas kan ya dari sistem sampai teknologinya. Tapi kenapa ya banyak orang yang masih ngomong kalau kripto itu scam? Jawabannya simpelnya mungkin teknologi ini terlalu cepat ya. Tapi disandingkan dengan regulasi yang agak lambat, meskipun agak menutup kemungkinan banyak aset kripto yang kurang bagus juga sih. Makanya aku mau tekenin buat kalian yang baru masuk di dunia kripto, jangan pernah luput buat Dior. Di setiap konten bakal gue bilang Dior, 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 atau do you own research ya guys. Dan jangan mudah kemakan yang namanya FOMO kalau investasi di kripto. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian masih skeptis sama mata uang kripto dan teknologinya? Atau mulai ngerti nih kenapa kripto itu jadi big deal di era sekarang? Coba tulis pendapat kalian tentang ini di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti kita bisa lanjut bahas di part 2. Oke guys, segitu aja informasinya buat kali ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalian juga yang suka pembahasan seputar industri kripto, bisa banget komen kira-kira kita bahas apa lagi ya selanjutnya tentang kripto ini. Dan jangan lupa follow kita di seluruh sosial media Thrift yang ada di caption ya, biar kalian bisa dapatin update seputar kripto terbaru dan juga berita-berita tentang industri kripto lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!